Mbak, Mas, lama banget sih baksonya. Ayo dong, cepetan, udah lapar nih. Udah datang. Dateng. Udah lapar. Ini saya ini, yang banyakan. Ini biasa ya. Enak. Mantap. Udah, cukup. Saat itu aku baru sadar. Ternyata banyak yang memanfaatkan makhluk gaib untuk melariskan usaha mereka. Terus, tapi nggak makan sih baksonya enak, cobain. Berbu. Cabut. Kenapa? Baksonya pakai babi ya? Udah, cabut. Ayo. Ngomong-ngomong nih masalah dukun, masalah perdukunan dan sebagainya nih. Hubungannya sama aku nih yang seorang food vlogger nih ya, Mas ya. Kan biasa datang nih ke warung, ke resto, ke tempat makan lah intinya gitu. Terus kalau kita datang ke teman-teman yang seperti itu tuh ada yang biasanya, wah tuh tempatnya kotor nih, gitu kan, gelap gulita nih. Tapi kok pembelinya rame. Iya, Nah, betul. melekat banget sama yang namanya ilmu penglaris. Ilmu pesugihan. Nah itu makanya nih Marcel Radipal ada di podcastnya Gagal Diet nih untuk menjawab semua ini. Sebenarnya nih ada nggak sih yang namanya ilmu penglaris? Oke. Gimana Pertama, tuh? Jelasin. penglaris itu adalah bagian hal sampah dari yang dukun jual. Jadi banyak banget nih di TikTok, di YouTube, orang yang nggak ngerti apa-apa tentang supranatural, spiritual, tapi sok tahu gitu. Ada yang nyebutin ciri-ciri restoran pakai penglaris. Nah. Makan di tempat enak, makan di rumah nggak enak. Nah. Wah, dasmu kui itu ciri-ciri. Kagak ada hubungannya anjay. Aneh. Ada lagi yang makanannya itu ada jimat yang ditaruh atau apa gitu di atau ada barang-barang tertentu yang ada di dalam kuahnya misalnya dia nyampurin apa di situ gitu-gitu. Ya macam-macam lah. Banyak orang-orang yang nggak paham tapi bersuara gitu. Dan anehnya itu lebih dipercaya daripada realitanya gitu. Parah. Nah, jadi pertama penglaris itu tidak pernah ada sampai saat ini. Noted ya. Penglaris itu tidak pernah ada sampai saat ini. Karena kalau ada, gue menantang bagi siapapun dukun yang paling sakti untuk membuktikan penglaris ada. Buktiin ke gue akan jual cilok, harga satu ciloknya 100.000. Gue pakai penglaris lu deh. Kalau beneran pembelinya ngantri, gue percaya penglaris itu ada. Wes, kalau ada komen di bawah boleh nih ya. Kalau ada komen di bawah nanti gue sampaikan ke Marcel ya. Kita jualan cilok. Jualan cilok 100.000 atau 1 juta deh. Iya kan? Udah. Kalau beneran ini beneran laris atau banyak pembelinya, gue percaya penglaris ada. Mau dijual berapapun juga tetap ada orang beli karena penglaris. Iya, ngapain lu jual makanan enak? Ngapain jual baju bagus kalau pakai penglaris? Jual aja yang sampah terus harganya mahal. Iya kan? Betul. Iya dong. Masuk akal. Ngapain mikirin resep? Ngapain mikirin bahan yang bagus, adem? Pak, kalau penglaris itu ada, jual aja baju yang robek-robek harganya mahal. Pasti laku. Karena pakai penglaris. Tapi ternyata nggak sesimpel itu kan ternyata. Nah, kalau penglaris itu nggak ada nih, terus yang dipercaya sama orang-orang selama ini tuh apa sih Marcel sebenarnya? Jadi gini, gue punya pengalaman, gue pernah buka kafe juga kebetulan. Nah, orang yang buka usaha akan mencari segala cara untuk membuat usahanya rame. Yes, betul. Nah, orang-orang yang kelas bawah sih, bukan orang-orang yang pengetahuannya menengah ke bawah. Ini pengetahuan ya, bukan ekonomi. Iya. Orang-orang yang pengetahuan ke bawah, dia nggak tahu tuh teknik usaha. Betul. Nggak tahu teknik buzzer, nggak tahu teknik bagaimana promosi, marketing, promosi dan sebagainya. Nggak tahu bagaimana caranya Supreme bisa jual batu bata yang nggak ada fungsinya 600.000. betul. Nah, mereka berpikir, wah ini pasti pakai penglaris laku nih. Akhirnya lari ke dukun. Nah ini orang menaruh harapan kepada manusia. Iya. Ini aneh nih. Balik lagi ke sana. Dukun akan ngasih jimat atau benda sampah, apapun ya, batu biasa.
penglaris nih. Atau biasanya apel jin. Iya. Iya, apel jin nih tanam di depan ruko lu atau di depan toko lu. Pasti rame nanti. Ditanam nih ya kan. Wah, Jadinya? belum tentu. Ada soalnya. Dulu gue buka kafe nih. Kerja sama salah satu resto. Dia pakai penglaris. Setiap malam Jumat datang dukunnya. Wih. Ya kan gue mikir wah pasti laris nih. Pasti laris nih. 3 bulan bangkrut. Yang kaya dukunnya. Bener kayak kita harus bayar ya gitu kan. Iya. Dengan konsekuensi tertentu gitu kan Iya. ya. Kita harus apa ya namanya penglaris itu kan kita harus ada yang main kayak jin lah dan sebagainya yang seperti Iya, itu katanya. kan. Kita harus ngasih makan jin Katanya. lah, ngasih tumbal dan sebagainya itu sebenarnya itu nggak ada ya berarti. Nggak ada. Terbantahkan ya. Iya. Dan ada yang ngasih sesajen. Naruh daging atau naruh buah-buahan. Makanan, naruh duit bahkan gitu Iya. suka ada kan. Yang makan tikus padahal. Iya. Iya, yang makan tikus padahal. Nah, jadi memang penglaris itu sampai saat ini tidak ada pembuktiannya. Sekali lagi, kalau misalkan suatu saat ada orang jualan cilok bener-bener cilok biasa ya, bukan cilok yang berlapis emas. Iya, beda lagi. Cilok Beda. kaviar ya. Iya, ini cilok yang beneran cilok. Cilok yang cuma aci doang. Jadi rebus bisa dijual 1 juta atau 100.000, pembelinya ngantri. Gue baru percaya penglaris itu ada kalau ada. Nah, kalau ngomongin penglaris itu nggak ada nih Marcel. Terus penjelasannya ilmunya yang mempelajari biar bisa bikin laris, dukun bilang ini penglaris, sebenarnya apa yang dia kasih itu sebenarnya apa sih, sugesti atau apa? Belief, kepercayaan atau rasa tenang doang. Rasa tenang doang sebenarnya. Nah, level yang paling rendah deh. Level misalnya nih, gua punya usaha nih. Gua punya usaha kuliner lah ibaratnya. Gua punya usaha kuliner, lu dukunnya nih. Gua datang ke lu nih. Bang, gua punya usaha kuliner nih. Biar jadi laris, gua minta penglaris dong sama lu. Yang dikasih biasanya level paling bawah itu apa dulu? Datang ke lokasi dulu. Kepercayaan dulu atau apa dulu? Iya, Yang Pak. pertama dikasih? Ketika lu datang ke gua, lu udah Ini 50% ya? percaya. Oh iya bener. Gue tinggal nyenggol dikit, bener. nambah. Oh iya. Temen gue ada yang jadi dukun. Ada yang jadi dukun. Ada perusahaan, dia pamer ke gue nih, Sel. Kerja kayak gue dong. Nggak ngapa-ngapain, ditransfer tiap bulan. Tahu nggak apa yang dia lakuin? Apa itu? Ada perusahaan datang nih ke dia. Set, gue mau biar laris nih usaha gue nih. Anjir. Pakai penglaris dong gitu. Dia datang ke lokasinya, ngeliat nih. Wah ini kotor, kebetulan lokasinya kotor. Dia cerita ke gue soalnya, kotor nih gimana. Terus susunan bangku dan mejanya berantakan. Nggak ketata ya? Terus nggak menarik. Nah, akhirnya dia cuma bilang gini, wah saya ngelihat sih memang ada energi buruk ya di sini. Kata-katanya dengan bahasanya dia ya gitu ya. Ada energi bahasa buruk. dukun nih. Iya. Ada energi buruk nih saya melihat. Ada memang kiriman-kiriman yang mengganggu tokonya sehingga tidak terlihat. Kayak ditutup sama orang nih kan. Iya. Populer banget gitu kan ya. Nih tokonya buka kayak kelihatan nggak buka kan. Iya. Nah, gitu kan ya. Iya. Nah, terus akhirnya dia gini. Saya punya saran sih. Kamu setiap malam Jumat. Malam Jumat itu nggak tahu kenapa di Indonesia itu dianggapnya sakral banget sakral, ya. Malam Jumat nih. Atau mulai besok, kamu bisa mulai besok dulu, terus berikutnya malam Jumat. Kamu ambil ember, terus ambil air, kita diisiin air, ambil kembang 7 rupa, lalu dicipratin di setiap sudutnya. Nah, setiap sudut ruko ini kamu cipratin, lalu sisa airnya kamu siram dari belakang ke depan. Siram, kamu diamkan semalaman, lalu besok paginya kamu bersihin semuanya, rapihin, lalu kamu tata bangku dan mejanya 3-3. Karena 3 ini saya melihat angka keberuntungan di ruko ini. 3-3, jangan barisnya 4 kayak gini. Karena ini kurang beruntung untuk kamu. 3-3. Dilakuin nih sama si pengusahanya nih. Bener, lakuin beneran. Dan ajaibnya, tiba-tiba seminggu kemudian teman gue di WhatsApp. Terima kasih, berkat ritualnya sekarang usaha saya laris. Padahal tanpa dilakuin yang pakai kembang, yang pakai air, dia bersihin, dia tata sesuai sarannya, itu pun intinya ngepel. dan berapa orang yang udah dibohongin ya di Indonesia ini saya. Iya, nah sayangnya ketika nih kayak contohnya kasus itu ya. Padahal si dukun udah cerita ke gua. Terus gua datang ke si korbannya, bilang lu tuh ditipu, Bro. Dia lebih percaya ke dukun. Luar biasa. Luar biasanya kayak gitu. Aduh. Iya, dia lebih percaya, enggak ini rame gara-gara ritual dia gitu. Luar biasa. Aneh banget. Jadi ya sekali lagi gue punya kata-kata. Jangan berusaha menyadarkan lalat untuk menyukai bunga. Karena lalat itu memang menyukai sampah.
Oh. Jadi ya I see, memang I dia see, I menyukai ditipu, biarin aja udah. see. Iya. Kita nggak bisa menyadari orang untuk Aha. agar nggak ditipu kalau dia suka ditipu. Biarin aja udah. Wah, luar biasa. Padahal di belakang layarnya gue dan si dukun ketawa-ketawa. Elunya yang kaya, dukunnya yang kaya, Iya. dianya yang Kerja. luar biasa. Dukunnya, makanya dia sombong ke gue, nih Sel. Lu daripada bongkar-bongkar dukun kayak gue dong. Nggak kerja ditransfer tiap bulan. Luar biasa.